Amin Rais akan memenjarakan Presiden Joko Widodo pasca lengser. Langsung dirujak oleh warganet. Mbak Amin, kamu itu sudah bau tanah, tinggal nunggu dikubur. Kamu sok-sokan saja. Ke penjara pasca lengser. Pak Amin Rais bilang seret Pak Jokowi dan keluarganya ke penjara pasca lengser. Astaga, Pak Amin Rais, Anda itu benar-benar sengkuni, orang jahat ya? Anda itu memang benar-benar orang-orang jahat. Kalem mas, kalem. Habis pikir deh, orang seperti ini kok bisa hidup lebih lama gitu loh, hanya untuk bisa membuat ribut negara ini. Ribut negara. Orang kayak Pak Amin Rais ini kok bisa dia hidup lebih lama? Slow mas, slow. Deh, dia kerjanya apa sih selama hidup? Apakah dia hanya menambah dosa? Apakah dia hanya membuat keributan? Apakah dia hanya ingin hidup menjadi sampah di masyarakat? Kok kerjaan dia seperti itu loh? Ngeri kali. Apakah dia tidak melihat bahwa dia itu lebih buruk dari Pak Jokowi? Apakah dia tidak melihat bahwa dia itu lebih jahat dari Pak Jokowi? Memang Pak Jokowi itu tidak sempurna, tetapi setidaknya beliau sudah memberikan yang terbaik untuk negara ini. Setuju. Ya walaupun banyak pihak yang kecewa gitu loh kan. Pak Amin Rais kerjanya apa? Dianya sampah, dianya beban masyarakat. Kerjaan dia hanya memfitnah, menjatuhkan orang lain, dan bahkan membuat ribut negara ini. Itulah kerjaan Amin Rais. Ya bener juga sih mas. Memang benar sih, orang-orang yang bergabung dengan Pak Amin Rais itu bawaannya pasti auranya negatif terus. Auranya pasti tidak baik. Karena apa? Banyak-banyak setan-setan yang berkerumun, hanya datang untuk membuat ribut dan membuat gelap keadaan. Itulah Pak Amin Rais. Sangat menyedihkan sih dengan kejadian Pak Amin Rais ini. Bukannya semakin tua memperbaiki diri, malah menambah dosa. Ingat Pak, Bapak itu sudah bawa tanah. Tinggal nunggu waktu Bapak itu dipanggil oleh malaikat Israfil. Nanti Bapak pertanggungjawabkan segala hal Bapak yang lakukan selama ini. Dari Bapak menjatuhkan Pak Soeharto, Bapak memfitnah. Ngeri kali mas kata-katanya. Dan mengkudeta Pak Gus Dur. Dan terbaru Bapak memisahkan Pak Prabowo dan Bu Titi, mengadu menantu sama mertuanya. Apa kerja Bapak selama ini? Dan sekarang mau mengadu keluarga Pak Jokowi. Sudahlah Pak Amin Rais, lebih baik Bapak itu tahu salah buat ribut negara ini. Ya itulah begitu geramnya warga kepada Amin Rais yang selalu bikin gaduh negara. Tidak ada prestasinya sama sekali, bahkan sering membuat negara gaduh. Dan hasil daripada fitnahan Amin Rais telah melengsarkan Gus Dur, juga Presiden Soeharto. Namun demikian berbeda dengan Presiden Joko Widodo. Di zaman sekarang ini tidak mungkin Amin Rais bisa menjunggalkan Presiden Joko Widodo. Dulu belum ada media sosial sehingga Amin Rais bisa keluar-keluar untuk menfitnah Presiden Soeharto. Kapan ya tobatnya manusia satu ini? Iya, belum tobat-tobat. Jokowi harus segera dicekal. Amin Rais. Udah bau tanah. Bukannya memperbanyak amal ibadah, tetap kau menyebar fitnah dan kebencian. Iya kan? Yang ianya kaunya yang perlu dicekalin. Ya? Memangnya kau berani nyekal Pak Jokowi? Hah? Saudara-saudaramu rakyat Indonesia ini yang mana? Ya kelompok itu Partaimu aja suaranya nggak sampai 700.000 orang. Hah? Itu pun yang dukung itu, yang milih partaimu itu yang sama bodohnya kayak kau. Slow bang, slow. Beginilah saudara-saudara, ya. Sudah uzur kalau hati dan pikiran sudah diliputi dan dirasuki oleh rasa benci, maka yang tinggal adalah rasa dengki dan rasa sirik. Menjelang akhir hayat dalam hidup pun akan selalu menyebar kebencian dan fitnah. Merasa paling benar, merasa paling taat dalam beragama. Inilah contoh manusia munafik. Iblis. Ya? Ngeri bang kata-katanya. Manusia seperti inilah sebetulnya yang merusak generasi penerus bangsa ini. Ini yang mau Anda aminkan semua bahasanya. Hah? Manusia nggak punya etika,
Tak punya etika ya. Manusia yang nggak pernah berbuat apa-apa untuk rakyat negeri ini. Manusia yang tidak punya jasa apapun untuk rakyat negeri ini. Di zaman reformasi, ya, Sangkuni ini hanya numpang tenar, ya, numpang tenar di reformasi. Kalau dia memang bagus, kalau memang dia orang hebat, nggak mungkin diturunkan saat berorasi, diturunkan oleh mahasiswa. Ini manusia kunyuk satu ini. Manusia kunyuk Iya ya. kan? Kita cukup berdoa saja. Semoga dia cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh bang, Iya kan? jangan. Itulah geramnya warga Indonesia kepada Amin Rais yang begitu sangat geram sekali dan berharap agar Amin Rais segera dicabut oleh malaikat Israel begitu ya. Widodo lengser, seret saudara Joko Widodo ke Mbah Amin, mau bikin apa lagi toh Mbah ya? Ingat umur, kita aja yang lihat Mbah Amin bikin statement itu udah capek loh ya. Mulai dari ijazah ya, mulai dari dinasti, mulai dari IKN, sekarang apa lagi? Jokowi nanti setelah lengser kita seret ke penjara. Mbah ya, zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu Mbak. Mungkin dulu tuh ya zaman reformasi ya, sosial media belum secanggih seperti ini, bisa Mbak Amin provokasi orang ya. Mungkin dulu Bapak Soeharto itu juga termasuk salah satu korbannya Mbak Amin ya, selain Gus Dur ya. Dan sekarang Mbak Amin bermimpi ya, bermimpi pengen menjatuhkan Bapak Jokowi. Mbah, ingat dong Mbak Amin itu dikasih kedudukan waktu jadi ketua MPR, apa yang dilakukan Mbah? Hah? Nggak banyak berbuat apa-apa, tapi giliran duduk di luar ya, lantang banget itu ngomongnya Mbak Amin A, B, C, D. Yang dengerin tuh sampai kalau mau ketawa ditahan itu mules loh Mbah. Yo, sadar Mbak, ingat usia, ingat umur. Sudah biarkan yang muda-muda aja ya. Mbak Amin istirahat, nikmati hidup, kumpul dengan keluarga, anak, cucu. Jangan sampai di hari tua banyak orang mencemooh ya, banyak orang mendoakan yang tidak baik buat Mbak Amin. Jangan sampai ya, itu nanti malah ngerendeti lakunya Mbak Amin besoknya waktu di akhirat. 3 periode itu sebenarnya Bang, itu dibikin oleh orang yang nggak suka Pak Jokowi. Oh, gitu. Ada salah satu tokoh nggak suka Pak Jokowi. Salah satu tokoh di pemerintahan atau Di luar. Di luar. Ya sekarang gelandangan politik tokoh itu. Yang kemarin mau seret Pak Jokowi, Pak Amin Rais. Yang mau seret Pak Jokowi ke pengadilan. Ya, iya kan memang dia gitu loh. Terus sama teman-teman pendukung Pak Jokowi diamplifikasi. Mereka mau juga. Mereka nggak tahu bahwa ini jebakannya yang nggak suka sama Pak Jokowi gitu loh. Jadi memang Pak Jokowi itu nggak kepikiran untuk 3 periode. Saya bilang kan Pak, itu kan yang ngusulin 3 periode Pak Amin Rais, pembenci Bapak. Ya kan saya nggak mau Mas. Saya kan udah berapa kali juga ngomong bahwa yang bikin wacana 3 periode ini kalau nggak menampar muka saya, menjilat saya. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara di muka umum. Tak tunggu nih, bener gak ini? Yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Mengapa saya berani mengatakan demikian? 2 bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais.
dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut, Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak, 2 bulan, 20 bulan kemudian. Nah, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh. Gara-gara Pak Amin Rais dianggap kualat kali Gus Dur, Pak Amin Rais raiso jadi presiden Indonesia niku miturut Ronggo Warsito, muridnya Mbah Hasan Besari niku namanya Bagus Burhan, kemudian menjelma menjadi Ronggo Warsito miturut Jongko Joyoboyo, presiden Indonesia iki mburine O. Lah jenenge Pak Amin Rais ora ana one, lah ana one lucu Amin Raiso.